Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Burhanuddin selaku dosen mata kuliah Psikologi Belajar dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Farihatus Sa'diyah dengan nomor induk mahasiswa 204-22132 akan mempresentasikan serta membahas mengenai tinjauan teori belajar. Nah, selanjutnya, menurut Morgan menyatakan bahwa belajar itu merupakan salah satu, yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru dan merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari sebuah latihan. Menurut Hilgard, menyatakan belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan yang ditimbulkan lainnya. Nah, dari sini kita akan membahas mengenai yang pertama teori, belajar aliran behaviorisme, kemudian yang kedua ada aliran konstruktivisme, yang ketiga ada aliran kognitivisme, selanjutnya yang keempat ada aliran humanisme, dan yang terakhir atau kelima yakni aliran sibernatik. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari teori belajar? Jadi tujuannya itu membantu pendidik dalam membelajarkan peserta didik, kemudian membantu pendidik agar, dapat memahami proses terjadinya suatu belajar mengajar pada peserta didik. Pendidik akan mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai, peserta didik agar dapat belajar mengajar secara optimal. Kemudian, kita langsung ke aliran behaviorisme. Nah, apa sih pengertian dari aliran behaviorisme itu? Jadi, aliran behaviorisme itu merupakan sebuah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Aliran behaviorisme ini merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan, pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Kemudian contoh dari aliran behaviorisme ini dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu adanya sebuah sistem poin ketika peserta didik itu melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Aliran behaviorisme ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, hanya fokus ke hasil. Yang kedua, siswa tidak terlatih untuk mandiri. Kemudian yang ketiga, tidak melatih siswa berinovasi karena guru hanya memberikan materinya saja. Kemudian selanjutnya ada aliran konstruktivisme. Nah, aliran konstruktivisme ini merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Aliran konstruktivisme, peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, kemudian Brunner, dan Gatsby. Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Kalau Brunner itu bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungannya. Aliran ini mempunyai strategi pembelajaran. Yang pertama, belajar aktif. Kemudian yang kedua,
belajar mandiri, yang ketiga belajar kooperatif dan kolaboratif, kemudian yang keempat self-regulate learning, kemudian yang kelima ada generative learning. Selain itu ada model pembelajaran kognitif, itu seperti problem based learning, kemudian discovery learning, eh, kognitif strategi, kemudian ada project based learning. Aliran konstruktif ini, peran pendidik itu sebagai fasilitator dan mediator yang memiliki tugas memotivasi dan membantu peserta didik untuk belajar sendiri dan merumuskan pengetahuannya. Aliran konstruktivisme dalam dunia pendidikan itu memberikan penekanan pada peserta didik untuk aktif mengembangkan pengetahuannya, kemudian peserta didik harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Dengan demikian, peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga mampu berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka. Peserta didik yang kreatif akan terbantu menjadi orang yang kritis menganalisis suatu hal sebab mereka selalu sehingga mereka selalu berpikir hanya menerima saja. Kemudian ada aliran kognitivisme. Nah, aliran ini merupakan suatu proses dalam mental yang aktif, berfungsi mencapai mengingat suatu hal dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Contoh penerapannya, pendidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Pengertian aliran humanisme yang selanjutnya nih, ada eh, yang dimana humanisme itu merupakan suatu paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Humanisme dengan kata lain dapat dikatakan mempunyai objek utama yaitu sifat hakiki manusia beserta batas-batas dan kecenderungan alamiahnya. Contohnya tuh seperti apa? Yang pertama, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid-murid itu benar mengerti atau memahami pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memahami karakteristik peserta didik supaya mampu menyesuaikan keinginan murid. Kemudian yang terakhir itu ada aliran sibernetik. Nah, sibernetik ini merupakan perkembangan dari teori belajar kognitivisme yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Bagaimana sih penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran? Contoh implementasinya itu dalam proses pembelajaran ini menggunakan monitor langsung atau video call atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Keeper Video, webcam dan lainnya. Nah, apa sih pentingnya mempelajari teori belajar ini? Teori belajar itu akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi. Kemudian, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut eh, akan membantu eh, pendidik untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, itu akan mengorganisasikan proses pembelajaran itu menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.